Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya Melia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Oke, pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 24. Oke, sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ahmad Al-Hafiz selaku pemateri pertama, dan kedua ada Angga Maulana selaku pemateri kedua dan sekaligus moderator, dan ketiga ada Alvina Yuriskia sebagai pemateri ketiga, keempat ada Widya Sari selaku pemateri keempat, dan kelima ada Sulia Amelina Mafiro selaku pemateri kelima, dan terakhir ada Adina Rizky Larasati selaku pemateri terakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepadanya dipersilakan. Pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dengan tarif. Yang kedua yaitu pengertian PPh pasal 24. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan wajib pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. PPh pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Baik, materi selanjutnya, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dengan tarif. Pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas pertama, sewa dan penghasilan lain berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal ini, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besaran tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% atau pajak penghasilan. Baik, saya Alvina Yuriskia akan membahas terkait objek pemotongan PPh pasal 23. Yang mana penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu yang pertama dividen, yang merupakan pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Lalu yang kedua yaitu bunga. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran dan saat jatuh tempo pembayaran, yaitu saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atau kesepakatan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam kontrak ataupun perjanjian. Lalu yang ketiga yaitu royalti, adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Lalu yang keempat yaitu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Pada hal tersebut dikenakan PPh pasal 23 jika hadiah, penghargaan, perlombaan,
Penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan lainnya diterima oleh wajib pajak badan, termasuk badan usaha tetap atau BUT. Lalu yang kelima yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Lalu yang keenam yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontraksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Pada hal ini, jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan, pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen. Lalu, jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan ataupun pengelolaan manajemen. Lalu yang selanjutnya yaitu jasa konsultan, merupakan pemberian advice atau petunjuk profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Materi selanjutnya ialah batas maksimal kredit pajak PPh pasal 24. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan ialah yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut dan bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak dan negara tempat harta tersebut terletak. Kemudian yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Poin kelima yaitu penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Kemudian poin yang terakhir ialah keuntungan karena pengalihan harta yang terjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Berikutnya contoh implementasi dan penerapan PPh pasal 23. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Rumusnya PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contoh soalnya, pada 20 Maret 2015, PT Sentosa mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Jaya sebesar 30 juta rupiah yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Penyelesaiannya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 30 juta. Hasilnya yaitu 4.500.000 rupiah. Saat terhutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu tanggal 30 Maret 2015. Saat penyetoran paling lambat 20 April 2015. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa. Rumusnya yaitu PPh pasal 23 yaitu 20% dikali bruto.
Contoh soalnya, PT Yuk Maju membayarkan jasa konsultan dari PT Yuk Bisa sebesar 120 juta dan sudah termasuk PPN. Penyelesaiannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Yuk Maju adalah 2% dikali 120 juta, yaitu 2.400.000 rupiah. Terima kasih. Contoh implementasi dan penerapan PPh pasal 24. Contoh soal PPh pasal 24 pada badan. PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 1 miliar rupiah, penghasilan luar negeri dengan tarif 20% sebesar 1 miliar rupiah. Penyelesaiannya yaitu perhitungan jumlah maksimum PPh pasal 24 adalah jumlah penghasilan neto sama dengan 1 miliar ditambah 1 miliar sama dengan 2 miliar. Diasumsikan jumlah penghasilan neto sama dengan PKP atau penghasilan kena pajak, maka PPh badan pasal 29 sama dengan 25% dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Batas maksimum PPh pasal 24 adalah 1 miliar dibagi 2 miliar dikali 500 juta sama dengan 250 juta. Pajak yang dibayar di luar negeri sama dengan 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Karena pajak luar negeri kurang dari batas maksimum atau 200 juta kurang dari 250 juta, maka PPh pasal 24-nya sama dengan 200 juta rupiah. Oke, itu tadi materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin bertanya atau memberi saran terkait video yang kami sampaikan, silakan berikan komentar Anda di bawah kolom komentar ini. Dan jika Anda menyukai video kami, silakan klik tombol like. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.